Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windiani Alda Putri dengan NIM F1D1118027, Teknik Pertambangan 2018 Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang eksplorasi dari mata kuliah Teknik Eksplorasi dan Perhitungan Cadangan. Adapun 4 poin yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dan tujuan eksplorasi, hal dan faktor penting dalam eksplorasi, pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu metode-metode eksplorasi. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian dan tujuan eksplorasi. Pengertian eksplorasi yaitu suatu kegiatan yang dalam rangka mencari, menemukan, dan menggali sumber daya alam, di mana eksplorasi harus mencangkup informasi apa, di mana, berapa, dan bagaimana sumber daya alam tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dari eksplorasi. Tujuan eksplorasi meliputi yaitu untuk mempermudah perencanaan tambang, pembukaan pabrik, pembuatan AMDAL, dan penutupan tambang. Dari segi pemerintahan, eksplorasi bertujuan untuk pengembangan wilayah dengan sifat inventarisasi sumber daya mineral tersebut. Adapun pada perusahaan eksplorasi bertujuan untuk mengembangkan potensi mineral dengan sifat mengumpulkan data yang kemudian akan diberikan atau dijual kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu tujuan eksplorasi pada perusahaan tambang yang bertujuan untuk menambang potensi mineral tertentu yang kemudian akan bersifat pada umur usaha atau kelanjutan tambang. Selanjutnya yaitu poin kedua, hal dan faktor penting dalam eksplorasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan eksplorasi ada 4. Yang pertama yaitu pemahaman filosofi eksplorasi dan Ganesha bahan galian. Yang kedua yaitu pengetahuan dasar tentang ilmu dan teknologi yang menyangkut eksplorasi. Yang ketiga yaitu prinsip dan penerapan metode eksplorasi bahan galian, dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan pada setiap tahap eksplorasi bahan galian. Selanjutnya, adapun faktor penting yang perlu diperhatikan dalam eksplorasi yaitu sejarah dan data eksplorasi sebelumnya. Yang kedua yaitu kondisi geologi regional dan lokal. Yang ketiga, struktur geologi dan metalogenik provinsi. Yang keempat yaitu Ganesha mineral dan lingkungan pembentukan mineral. Yang kelima, sifat fisik dan kimia mineral. Selanjutnya yaitu teknologi dan peralatan yang tersedia, sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu asosiasi mineralnya. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Dapat dilihat dari skema yang ditunjukkan di samping, pengambilan keputusan tahap pertamanya yaitu perencanaan konseptual, di mana dapat dilakukan dengan cara studi literatur. Dari skema dapat dilihat bahwa pengeluaran dari perencanaan konseptual ini masih cenderung rendah, namun risikonya tinggi karena kepastian dari hasil yang didapat sangat rendah. Pada tahap ini juga dapat dilakukan pengambilan keputusan. Apabila studi literatur yang didapat tidak memuaskan, maka kegiatan selanjutnya tidak akan dilanjutkan. Namun apabila studi literatur mendapatkan hasil yang baik, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan perencanaan detail, di mana dilakukan analisis kesesuaian studi literatur dengan keadaan lapangan. Kegiatan ini memiliki pengeluaran yang sudah mulai naik. Kegiatan ini juga berkaitan dengan survei tinjau, di mana survei tinjau ini memiliki kegiatan penginderaan jarak jauh, geokimia, geofisika, dan airborne. Dari sini pengeluaran yang dilakukan atau pengeluaran yang dikeluarkan
sudah mulai tinggi dan resikonya juga tinggi karena masih melakukan kegiatan dari permukaan dan belum mengambil sampling. Setelah 2 kegiatan ini dilakukan, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan selanjutnya, di mana apabila hasil data-data dari perencanaan detail dan survei tinjau tidak menghasilkan hasil yang baik, maka kegiatan selanjutnya tidak dilanjutkan. Namun, apabila perencanaan detail dan survei tinjau ini memberikan hasil yang baik, maka kegiatan eksplorasi selanjutnya akan dilanjutkan. Di mana kegiatan eksplorasi selanjutnya yaitu pencapaian target, di mana dilakukan kegiatan pemetaan, survei, dan sampling geokimia, serta survei geofisika dan pemodelan endapan. Di sini sampling telah diambil untuk memastikan lebih lanjut lagi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya berkaitan dengan pengeboran dan sampling eksplorasi, di mana pengeboran dan sampling eksplorasi ini memiliki kegiatan eksplorasi semi detail, yaitu pemboran dan sampling detail serta analisis dan evaluasi cadangan. Pengeluaran dari kegiatan ini sudah cukup tinggi karena kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang akan menghasilkan data yang teliti dan juga akan memastikan apakah kegiatan eksplorasi dari pertambangan dapat dilakukan lebih lanjut lagi. Serta resiko yang didapat cukup rendah karena detail dari hasil yang didapat cukup tinggi. Sehingga apabila kegiatan eksplorasi dihentikan, maka itu adalah keputusan yang baik apabila hasilnya tidak memuaskan. Sedangkan apabila kegiatan eksplorasi dilanjutkan, maka itu telah diyakinkan oleh data-data yang diambil dengan kegiatan mendetail ini. Selanjutnya, yaitu kegiatan yang terakhir pemboran sampling rinci dan perhitungan cadangan, di mana kegiatannya yaitu pemastian model endapan, melakukan uji-uji yang diperlukan, dan perhitungan cadangan. Setelah tahap ini, didapatlah hasil yang mana akan berpengaruh kepada berlanjutnya atau tidak kegiatan pertambangan. Apabila hasil yang didapat memuaskan, maka kegiatan pertambangan akan dilanjutkan. Apabila sebaliknya, hasil yang didapat tidak memuaskan, maka pertambangan tidak dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, metode eksplorasi. Pada umumnya, metode eksplorasi dibagi menjadi 2, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Di mana metode tidak langsung adalah metode eksplorasi yang kegiatan pengamatannya tidak berhubungan langsung dengan objek, melainkan berdasarkan dengan sifat fisik dan sifat kimia dari objek tersebut. Sedangkan metode langsung adalah metode yang berhubungan langsung dengan objek, visual dan fisik dari objek yang dalam kondisi permukaan atau di bawah permukaan. Pada metode tidak langsung ada 3 metode yang dilakukan, yaitu penginderaan jarak jauh, metode geokimia, dan metode geofisika. Yang pertama yaitu penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh adalah suatu teknologi dengan pemanfaatan sarana angkasa untuk dapat melakukan observasi pada permukaan bumi. Dapat dilihat dari gambar, yang mana satelit akan menangkap objek-objek di permukaan bumi yang kemudian akan menghasilkan produksi data yang akan dianalisis dan digunakan oleh pengguna yang membutuhkan sebagai referensi. Selanjutnya yaitu metode geokimia, yaitu pengukuran secara sistematis satu atau lebih unsur jejak dalam batuan, tanah, sedimen sungai, aktif, vegetasi, air atau gas untuk mendapatkan anomali geokimia. Dapat dilihat pada gambar
yang merupakan salah satu contoh dari metode geokimia. Selanjutnya yaitu metode geofisika. Metode geofisika adalah pengukuran berdasarkan kontras atau pembentukan sifat fisik dari batuan, mineral, dan biji dari endapan yang diukur. Metodenya meliputi metode geolistrik, seismik, magnetik, radioaktif, dan lain-lain. Dari gambar dapat dilihat bahwa dilakukan metode geofisika dari atas permukaan yang kemudian gelombang-gelombang atau anomali-anomali yang terdapat di bawah akan mengirimkan sinyal pada alat di atas yang kemudian akan menghasilkan data-data anomali-anomali yang akan menentukan ada keterdapatan mineral di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu metode langsung, di mana metode langsung ini meliputi dua kondisi metode, yaitu metode permukaan dan metode bawah permukaan. Metode permukaan memiliki 4 metode, yaitu pemetaan geologi, tracing flood, paritan, dan sumur uji. Sedangkan untuk bawah permukaan yaitu pemboran atau drilling. Metode langsung permukaan ada 4 metode, yaitu pemetaan geologi, yang mana merupakan kegiatan mendapatkan informasi geologi permukaan yang akan menghasilkan peta geologi yang menggambarkan penyebaran dan susunan batuan serta struktur geologi. Pemetaan geologi contohnya yaitu dapat dilihat pada gambar yang menghasilkan peta geologi. Selanjutnya yaitu tracing flood, yang mana merupakan penjajakan fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan dari badan biji yang lapuk dan tererosi akibat adanya gaya gravitasi dan aliran air. Dapat dilihat pada gambar yang merupakan contoh dari tracing flood. Selanjutnya yang ketiga yaitu paritan. Adalah salah satu cara dalam observasi singkapan atau pencarian biji atau endapan pada overburden yang tipis. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yang terakhir yaitu sumur uji, yang merupakan salah satu cara dalam pencarian endapan atau memastikan kemenerusan lapisan dalam arah vertikal ke dalam yang lebih dari 2,5 meter. Selanjutnya yaitu untuk metode langsung bawah permukaan, yaitu pengeboran atau drilling. Pengeboran atau drilling adalah salah satu cara untuk menentukan fasies bawah permukaan yang bertujuan untuk mengetahui formasi litologi, struktur geologi, menentukan air dan mineral-mineral, serta sampling batuan. Pada pengeboran atau drilling ini terdapat dua tipe, yaitu open hole drilling yang merupakan pengeboran dengan melubangi area tertentu sesuai perencanaan sampai kedalaman yang telah direncanakan. Pengambilan sampelnya didasarkan pada potongan dari tiap gerusan mata bor per run atau per pipa bor. Sampel dari open hole drilling ini disebut cutting. Selanjutnya yaitu yang kedua, core drilling, merupakan teknik pengeboran yang dilakukan dari atas sampai bawah kedalaman yang direncanakan dengan mengambil sampel yang disebut dengan coring tanpa melakukan metode open hole. Dapat dilihat dari gambar adalah gambar proses pemboran atau drilling, yang mana akan dibuat sistematis di atas permukaan, yang mana bor akan dimasukkan ke bawah permukaan yang selanjutnya akan menghasilkan atau akan mendapatkan sampel yang diinginkan. Selanjutnya yaitu sampling. Sampling merupakan teknik pengambilan pada satu bagian yang representatif atau satu bagian dari keseluruhan badan biji yang bisa menggambarkan berbagai karakteristik untuk mendapatkan informasi keseluruhan. Ada beberapa jenis sampel, yaitu yang pertama grab sampling, mengambil bagian atau fragmen yang berukuran besar dari suatu mineral yang mengandung mineralisasi secara acak. Yang kedua yaitu bulk sample, yaitu mengambil bagian
fragmen dalam jumlah yang besar. Ketiga, ship sample, yaitu mengumpulkan pecahan batuan yang dipecahkan melalui suatu jalur yang mana lebarnya kurang lebih 15 cm yang memotong zona mineralisasi dengan menggunakan palu atau pahat. Keempat, stream sedimen, yaitu mengambil endapan pasir di sungai untuk mendapatkan petunjuk mengenai mineralisasi di hulu sungai. Selanjutnya yang kelima yaitu core atau inti bor, adalah mengambil contoh dari lubang bor dengan menggunakan peralatan khusus atau core barrel. Yang keenam yaitu sludge, hancuran core yang terbawa oleh fluida bor ke atas, yang mana seharusnya menjadi core namun gagal. Yang ketujuh yaitu cuttings, adalah potongan batuan di luar core yang terbawa fluida ke atas. Yang terakhir, yang kedelapan adalah channel sampling, yang mana merupakan pengambilan contoh dengan membuat alur atau channel sepanjang permukaan yang memperlihatkan jejak mineralisasi. Dari penjelasan-penjelasan tentang metode eksplorasi, dapat disimpulkan bahwa metode eksplorasi dibagi menjadi metode eksplorasi tidak langsung dan metode eksplorasi langsung, di mana metode eksplorasi tidak langsung adalah metode yang tidak berhubungan langsung dengan objek, melainkan dilihat atau mendasarkan pada sifat fisik dan sifat kimia objek tersebut, di mana identifikasi dari metode ini menggunakan analisis anomali yang didapat dari pengukuran. Metode ini menggunakan 3 cara metode, yaitu metode penginderaan jarak jauh, metode geokimia, dan metode geofisika. Dari metode ini dilakukan pada tahap eksplorasi pendahuluan sampai dengan prospeksi. Metode ini menggunakan teknologi yang cukup canggih, namun biaya perluasnya bisa dibilang murah dan waktu pengerjaannya cukup cepat, namun ketelitian yang dihasilkan cukup rendah. Yang kedua yaitu metode eksplorasi langsung, di mana metode ini langsung berhubungan dengan objek, yang mana melakukan pengamatan atau penyelidikan secara fisik terhadap objek. Identifikasinya pun merupakan analisa megaskopis dan mikroskopis terhadap contoh objek tersebut, di mana kegiatan yang dilakukan pada metode ini yaitu pemetaan geologi, uji sumur, uji paritan, pemboran, dan sampling. Teknologi yang digunakan pada metode ini cukup dengan manual atau teknologi yang sederhana, namun biaya yang diperlukan perluasnya cukup mahal dan waktu pengerjaannya cukup lama, tapi dapat ditebus dengan ketelitian yang dihasilkan dari metode langsung ini cukup tinggi. Metode ini juga dilakukan pada tahap prospeksi sampai dengan eksplorasi rinci. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Apabila ada kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.